Baik, selamat datang mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latihan daya tahan, sebuah aspek penting dalam kebugaran jasmani yang memiliki peran besar dalam meningkatkan performa fisik dan kesehatan tubuh. Jadi sebagai mahasiswa yang aktif baik dalam olahraga maupun aktivitas sehari-hari, memiliki daya tahan yang baik sangatlah penting agar tubuh itu tidak mudah lelah dan dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Latihan daya tahan merupakan bentuk latihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan tubuh dalam mempertahankan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Secara umum, daya tahan yang baik ditentukan oleh efisiensi sistem kardiovaskular dan pernafasan, serta otot dalam menggunakan energinya. Oleh karena itu, latihan daya tahan tidak hanya bermanfaat bagi atlet, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin menjaga kebugaran fisiknya. Daya tahan yang tinggi memungkinkan tubuh untuk bekerja lebih optimal dalam berbagai aktivitas, mulai dari berjalan kaki, secara jarak jauh, ataupun bekerja hingga berolahraga dengan intensitas tinggi. Dalam dunia olahraga dan kebugaran, latihan daya tahan itu terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada daya tahan aerobik, yang kedua itu ada daya tahan anaerobik. Dalam daya tahan aerobik itu merupakan suatu kemampuan tubuh dalam menjalankan aktivitas dalam ataupun dengan intensitas ringan hingga sedang dalam durasi yang panjang. Contohnya seperti lari maraton, bersepeda, berenang, dan berjalan cepat. Latihan ini melibatkan sistem pernafasan dan jantung secara dominan untuk menyediakan oksigen bagi otot yang bekerja. Semakin baik daya tahan aerobik seseorang, semakin lama ia mampu bertahan dalam aktivitas yang membutuhkan energi dalam jangka waktu yang panjang. Di sisi lain, terdapat daya tahan anaerobik, yaitu kemampuan tubuh untuk menjalankan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Contohnya adalah sprint, latihan interval, ataupun latihan beban dengan repetisi yang tinggi. Dalam latihan anaerobik, tubuh bekerja tanpa mengandalkan oksigen sebagai sumber utama energi. Ya, perlu dicatat itu. Melainkan menggunakan cadangan energi yang di dalam otot. Jenis latihan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan pada tubuh dalam melakukan aktivitas yang membutuhkan tenaga besar dengan atau dalam waktu yang sangat singkat ya. Dalam melaksanakan latihan daya tahan, ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada prinsip progresif atau progresivitas dan periodisasi. Dalam prinsip progresif ini mengacu pada peningkatan intensitas latihan secara bertahap. Jadi agar tubuh itu dapat beradaptasi dengan baik tanpa mengalami kelelahan ataupun cedera. Sementara itu, prinsip periodisasi ini menekankan pada pengaturan siklus latihan agar tubuh ini memiliki waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri sebelum latihan berikutnya. Kedua prinsip ini sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi selain itu latihan daya tahan yang efektif juga harus didukung oleh pola makan yang sehat dan istirahat yang cukup. Nutrisi yang baik seperti asupan karbohidrat yang sangat kompleks, protein, serta vitamin dan mineral itu sangat-sangat berperan dalam menjaga energi dan mempercepat
pemulihan tubuh setelah latihan. Begitu juga dengan tidur yang cukup. Karena saat tidur, tubuh melakukan proses pemulihan otot dan meningkatkan kapasitas fisik. Jadi, oleh karena itu, latihan yang baik harus diimbangi dengan gaya hidup sehat agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Oke. Jadi sebagai mahasiswa, saya berharap kalian dapat mulai menerapkan latihan daya tahan dalam rutinitas sehari-hari, baik dalam bentuk aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki ataupun bersepeda, jadi maupun latihan yang lebih terstruktur seperti jogging dan latihan interval. Karena nanti kalian akan mendapatkan banyak latihan, model-model latihan daya tahan. Jadi dengan daya tahan ini yang baik, kalian tidak hanya lebih bugar dalam menjalani aktivitas akademik dan olahraga, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekian pembahasan kita hari ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, silakan sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat dalam menjaga kebugaran tubuh kita ini. Jadi yang ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke.